Shalom, saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Pada ibadah FK minggu ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan diambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ke-8. Biarlah benih kebenaran firman Tuhan tertanam dalam lubuk hati kita, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Kita lakukan kebenaran firman Tuhan dengan takut akan Tuhan dan kerendahan hati. Baik, kita akan membaca ayat demi ayat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Jadi di sini tuh seperti kasusnya di kitab Ayub ya. Jadi bukan karena kita yang berbuat dosa lalu itu dibilangnya ujian dari Tuhan, bukan ya saudara-saudari. Jadi di sini dikatakan bahwa saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jadi pada saat Tuhan Yesus menguji kita, contohnya nih kita hidup benar seperti kasus Ayub ya, dalam kitab Ayub itu ya. Ayub hidup benar, takut kepada Tuhan, tetapi dia diuji dan dia kuat menghadapi ujian itu. Setelah itu dia beroleh upah. Upahnya apa? Ya berkat dari Tuhan, kan begitu. Jadi kita itu pada saat kita hidup benar, contohnya kita hidup benar, ikut takut akan Tuhan, tidak melakukan hal-hal yang najis, tidak melakukan hal-hal yang menyimpang, tidak korupsi. Terus tiba-tiba kita mendapatkan ujian, contohnya difitnah gitu kan. Ya udah, di kebenaran firman Tuhan ini dikatakan bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jadi kebahagiaan di sini tuh bukannya tertawa terbahak-bahak lalu ibaratnya bergembira yang sangat-sangat berlebihan, itu bukan ya saudara-saudari. Di sini dikatakan bahwa suatu kebahagiaan di sini adalah kita menerima dengan tulus. Sikap hati kita itu menerima dengan tulus itu ya sudahlah. Ini memang rencana Tuhan. Saya percaya bahwa segala ujian akan mendatangkan kebaikan bagi saya untuk menaikkan level iman saya. Bagaimana iman itu dapat dinyatakan kuat jikalau iman itu tidak diuji? Bagaimana kita mau ambil gelar sarjana atau lulus SMA jika kita tidak pernah belajar gitu kan? Belajar tidak pernah ujian, kan seperti itu contohnya ya. Baik, selanjutnya, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Jadi selama kita menjadi murid Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan yang namanya ujian iman. Ujian iman itu seperti ini ya saudara-saudari. Pada saat kita berdoa, contohnya pada saat saya berdoa, saya memiliki masalah, pergumulan, sakit, penyakit, belum ada jawaban Tuhan. Saya mau bagi kesaksian saya. Dulu saya waktu SMA, saya sempat bergumul selama 2 tahun. Pada saat itu saya ada di Jawa, keluarga saya mengalami suatu masalah. Almarhum ayah saya mengalami suatu masalah. Jadi saya bergumul, saya berdoa, saya belum ngerti yang namanya doa puasa, saya belum ngerti. Maksudnya doa dicampur dengan puasa saya belum ngerti, saya cuma fokusnya berdoa saja. Jadi saya berdoa selama 2 tahun, Tuhan baru jawab untuk menyelesaikan pergumulan orang tua saya, agar orang tua saya diizinkan pindah ke Kalimantan, kan seperti itu ya. Puji nama Tuhan, selama 2 tahun itu saya berdoa. Memang yang namanya kita berdoa pada Tuhan, bergumul pada Tuhan itu nggak enaknya tuh dijawab doanya tuh lama. Tapi bagi Tuhan tuh indah pada waktunya. Jadi selama 2 tahun itu saya bergumul, Tuhan jawab. Nah itu kesaksian saya yang pertama ya. Lalu kesaksian saya yang selanjutnya adalah saya bergumul pengen mempunyai suami. Saya bergumul selama bertahun-tahun itu. Saya mulai kepikiran pengen punya suami itu waktu almarhum ayah saya itu meninggal. Meninggal kalau nggak salah tahun berapa ya? 2013 kalau nggak salah ya, 2013. Di situ waktu almarhum ayah saya meninggal, saya udah mulai bergumul. Saya pengen punya suami. Pengen punya suami yang takut akan Tuhan, sevisi misi. Ya walaupun pada saat ini saya masih mengalami pergumulan nih, ya dalam hal karakter ya kadang ada sedikit perbedaan gitu kan. Tapi kan
Di sini saya berdoa, berpuasa karena pada saat menginjak dewasa saya sudah mulai mengerti yang namanya doa puasa. Jadi selama tahun 2013 sampai saya menikah sekitar tahun 2019, puji nama Tuhan, Tuhan jawab. Jadi saudara-saudari di sini dikatakan bahwa pada saat kita diuji itu saat doa kita belum terjawab atau kita melakukan kebenaran firman Tuhan tetapi difitnah atau disikut sama teman atau teman tusuk teman gitu kan, difitnah teman sendiri, saudara sendiri. Nah di sini kita dikatakan kita harus berbahagia. Jadi berbahagia ini legowo, menerima semuanya dengan ikhlas tanpa ada kata Tuhan mengapa, Tuhan kenapa seperti ini, kenapa gini, nggak banyak komplain. Jadi dengan ikhlas, ikhlas itu kan tulus. Jadi nggak perlu banyak tanda tanya gitu kan. Jadi kita harus mempunyai sikap hati yang ini pasti ini Tuhan punya rencana yang indah. Saya mau dinaikkan level iman saya. Seperti itu ya saudara-saudari. Baik, ayat selanjutnya, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, ini yang ditekankan di ayat yang ketiga ini, bahwa ujian itu terhadap iman kita itu menghasilkan ketekunan. Jadi pada saat kita diuji Tuhan, kita semakin giat, semakin tekun. Jadi kalau kita diuji Tuhan nih, kita dikasih ibaratnya ujian gitu kan, kita bukannya makin tekun, makin kepahitan, makin jatuh dalam dosa. Nah itu berarti kita nanti akan mengulangi lagi, ibaratnya kayak remedial gitu kan. Jadi iman kita nggak naik, stuck di situ, bahkan bisa imannya bisa hancur gitu kan saudara-saudari. Jadi di sini kita benar-benar belajar tentang yang namanya ujian iman kita ya. Jadi kita benar-benar punya hati yang tulus sama Tuhan, nggak terlalu banyak nuntut gitu kan. Jadi biar kita itu, hati kita itu jadi tenang gitu saudara-saudari. Kalau kita banyak nuntut sama Tuhan, Tuhan aku udah gini, kenapa nggak dikabulin gini-gini, padahal itu belum rencana Tuhan, maksudnya belum waktunya Tuhan gitu kan. Jadi kalau banyak komplain nanti kita jadi kecewa. Jadi lebih baik kita terima semuanya apa adanya ya. Seperti saya doa puasa mendapatkan suami, nggak taunya pada saat pernikahan saya diuji, karakter saya dan suami saya diproses sama Tuhan. Nah pada awal-awal pernikahan itu memang sering berselisih ya, karena berdebat gitu kan. Tapi lama-lama dengan jalan beriring waktu ya udahlah, kalau memang salah satu di antara kami pendapatnya ada yang salah, ya biar Tuhan yang beri petunjuk gitu saudara-saudari ya. Baik, selanjutnya, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi jika kita mempunyai hati yang bertekun sama Tuhan, saat diuji kita menerima, saat diuji kita ikhlas, nanti kita akan mendapatkan buah yang matang. Jadi iman kita akan kuat. Jadi bukan iman yang lembek, bukan iman yang rapuh. Iman yang rapuh seolah-olah itu imannya kuat. Contohnya nih, hari Minggu ke gereja, ikut ibadah ini itu contohnya ya. Nggak taunya pada saat diuji dia rapuh. Ya kan, ditiup tumbang gitu kan. Jadi kita tuh di sini harus punya iman yang kuat. Pada saat diuji kita bertekun, tetap giat, tetap beribadah gitu kan. Doa puasa tetap, melakukan kebenaran firman Tuhan tetap, mengasihi sesama tetap, mengasihi Tuhan Yesus tetap gitu kan. Jadi kita akan beroleh buah yang matang, yang kuat. Jadi seperti itu saudara-saudari ya. Baik, ayat selanjutnya, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi tidak kekurangan suatu apapun di sini itu dalam hal rohani ya. Misalnya nih, seperti saya nih, saya belum mendapatkan pekerjaan, saya pengen mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan skill saya. Jadi saya bergumul, saya berdoa saudara-saudari ya. Nah di situ saya benar-benar pengen mendapatkan pekerjaan, misalnya saya pengen upgrade skill saya gitu kan saudara-saudari ya. Jadi di sini saya tekankan bahwa saudara-saudari semua harus taat, harus bertekun gitu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, nah ini kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Jadi pada saat kita memohon petunjuk kepada Tuhan, misalnya kita diuji, Tuhan kok kondisi saya seperti ini ya, kita minta hikmat sama Tuhan. Biasa Roh Kudus itu ngomong di dalam hati kita, saudara-saudari ya, seperti itu. Jadi Roh Kudus ngomong di dalam hati kita, misalnya
karakter saya orangnya keras atau marah-marah misalnya, kan nanti Roh Kudus tegur kita di dalam hati kita gitu kan. Oh, kamu nggak boleh seperti itu, kamu nggak boleh eh, menghadapi masalah pakai emosi, contohnya seperti itu. Jadi nanti Tuhan akan kasih kita hikmat. Kenapa Tuhan uji kita seperti ini gitu kan? Oh, ini untuk mengubah karakter kita biar jauh lebih lemah lembut gitu kan. Tuhan kan paling senang tuh dapat hambanya yang lemah lembut, anak-anak Tuhan yang lemah lembut, mudah diatur, mudah dibentuk gitu ya saudara-saudari ya. Baik, ayat selanjutnya, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi kita di sini bahwa jikalau kita meminta Roh Kudus pada Tuhan, Dia akan memberikan kita kekuatan pada saat kita diuji. Jadi di kitab Injil dikatakan bahwa mintalah Roh Kudus. Jadi kita membutuhkan Roh Kudus pada saat ujian, apalagi pada kondisi saat ini akhir zaman, ujiannya semakin berat, kondisi ekonomi juga semakin susah begitu kan saudara-saudari. Tapi kita di dalam Tuhan pasti kita akan diberikan petunjuk Tuhan, diberikan hikmat Tuhan. Jadi kita di sini benar-benar harus memiliki hati yang takut akan Tuhan, hati yang mudah dibentuk dan tidak boleh protes, harus ikhlas, harus tulus seperti ayat yang saya bacakan tadi saudara-saudari. Baik, ayat selanjutnya, ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman. Jadi jikalau kita meminta roh hikmat, meminta Roh Kudus, kita harus memintanya dalam iman. Iman itu kita percaya pada Tuhan. Jadi iman itu tidak boleh ragu, kita percaya. Contohnya nih, kita itu kan pernah naik bis atau naik Grab atau naik ojol atau naik pesawat lah ya, yang lebih mengekstrimkan itu kan pesawat tuh ya. Kita percaya, kenapa kita naik pesawat? Karena kita percaya pada pilotnya gitu kan. Kita percaya pada sopirnya gitu kan. Iya kan, kita percaya kan. Kalau kita naik transportasi umum kita kan percaya tuh. Iya kan, kita percaya bahwa kita pasti akan sampai di tempat tujuan itu. Nah, Tuhan tuh mau iman kita tuh seperti itu. Ini contohnya yang sederhana ya saudara-saudari. Pokok aku jalanin aja deh ini ujian berat ini, seperti saya mengalami sakit. Udah, aku jalanin aja, yang penting pantangan dari dokter jangan dilanggar. Obat yang herbal itu tetap saya konsumsi. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa iman kita tuh benar-benar percaya gitu kan. Iman itu nggak perlu banyak pertanyaan saudara-saudari. Iman itu cuman percaya saja. Aku pasti percaya pada Yesus, Dia keselamatanku. Aku lakukan kebenaran firman Tuhan. Aku percaya Yesus dengan tulus ikhlas. Percaya pada Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Seperti itu kan. Baiklah, ayat selanjutnya. Dan sama sekali jangan bimbang. Nah, iman itu tidak bimbang ya saudara-saudari ya. Misalnya nih, aku berdoa yang ini nih, diuji kayak gini nih. Aduh, kenapa kayak gini ya? Aduh, aku salah apa ya kayak gini ya. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan itu yang ada di dalam iman itu akan membuat kita jadi bimbang gitu kan. Jadi iman itu berjalan teguh seperti orang yang berjalan di jembatan, lurus saja terus. Iman itu gak berbalik, tidak stop. Iman itu berjalan lurus bersama Kristus ya. Dan tidak bimbang gitu kan ya. Ayat selanjutnya, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut. Nah, di sini orang yang bimbang itu disamakan dengan gelombang laut. Coba ya, kita naik kapal nih atau naik sampan nih ya. Atau kita lihat gelombang lah ya di YouTube ya. Coba lihat gelombang itu ada perahunya. Kalau udah yang namanya ada gelombang, di atasnya ada perahu. Kalau iman seperti perahu yang di atas gelombang, itu bagaimana sih? Pasti orangnya jatuh gitu kan ya. Nah, pasti orangnya jatuh, orangnya bimbang. Nah, kalau orangnya jatuh, orangnya bimbang, imannya bisa ke tempat tujuan enggak? Perahu itu bisa ke daratan enggak? Ya otomatis enggak bisa, orang dia jatuh kan. Nah, orang yang mempunyai iman yang bimbang, tidak percaya Tuhan Yesus 100%, itu nanti hidupnya akan susah saudara-saudari. Pasti penuh pertanyaan. Pertanyaan itu yang membuat imannya rusak. Ibaratnya itu kayak rayap gitu kan. Rayap di pintu yang berkayu tuh kan, digerogoti.
digerogoti, ditiup langsung luntur gitu kan pintunya kan, kayunya kan rapuh gitu kan ya. Jadi di sini kita belajar kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita, iman kita kepada Tuhan jangan banyak pertanyaan. Iman kita kepada Tuhan, aku percaya Yesus. Misalnya kita sedang melakukan perkataan firman, contohnya saya percaya Tuhan akan menyembuhkan saya, seperti itu ya. Ya sudah, kita percaya saja sudah. Walaupun belum sembuh total, kita percaya aja. Percaya sampai kapan, Pastor Elizabeth? Ya selamanya percaya aja udah gitu. Nggak usah perlu banyak pertanyaan, gitu kan? Itu iman yang kuat teguh biar kita nggak bimbang. Sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya Yesus. Amin ya saudara-saudari, amin. Baik, ayat yang selanjutnya. Baik, ayat selanjutnya. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, perahu yang diombang-ambingkan oleh air laut itu ibaratnya iman kita. Udah gitu, angin laut itu yang membuat si air lautnya terombang-ambing itu kan lingkungan kita, kadang pikiran kita juga. Aku doa kok belum terjawab, aku doa kok masalah belum selesai, satu lagi tumbuh, kan seperti itu ya. Tapi kita tidak boleh bimbang. Di kitab Yakobus ini pasal 1 ini kita harus teguh berpegang pada kebenaran firman Tuhan bahwa sekali Yesus selamanya Yesus. Begitu ya saudara-saudari. Baik, ayat selanjutnya, ayat yang ketujuh. Orang yang demikian janganlah mengira, ingat ya, orang yang bimbang, yang imannya itu rapuh, imannya itu enggak kuat ya. Ini dikatakan orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, ini ayat yang sangat-sangat mengerikan. Jadi dia tiap hari ke gereja contohnya. Tiap minggu ke gereja. Dia ikut persekutuan rohani, dia pelayanan. Tapi imannya dia itu cuman seperti coveran doang gitu kan. Saya di sini tidak menghakimi ya saudara-saudari, karena dulu saya juga seperti itu. Saya kesaksian apa yang saya khotbahkan itu ya 80% itu memang kesaksian hidup saya gitu kan. 30% ya memang pengalaman orang di sekitar saya ya. Seperti ini, saya dulu pelayanan tamborin. Saya rajin ke gereja, rajin, jelas rajin lah. Orang saya pelayanan masa gak ke gereja kan? Persekutuan persekutuan doa rantai, persekutuan pedalaman Alkitab atau persekutuan lain ikut ya jelas ikut ya kan. Orang namanya saya pelayanan tamborin ya, dulu saya pelayan tamborin ya, saya ikut gitu kan. Tetapi apakah iman saya bertumbuh? Oh jelas tidak. Mohon maaf, memang ini fakta yang saya alami, jelas tidak. Iman saya jelas tidak bertumbuh. Kenapa? Pada saat saya dihadapkan dengan ujian pencobaan, saya benar-benar marah, saya kecewa sama Tuhan. Makanya saya bilang, saudara-saudari, jika sudah beriman pada Tuhan, jangan banyak protes, jangan banyak pertanyaan. Kenapa? Karena saya mengalami sendiri. Pada saat saya masa-masa remaja itu, saya kecewa sama Tuhan, saya marah sama Tuhan. Karena orang tua saya mengalami suatu masalah keluarga ya, orang tua saya sampai dari Jawa dia pindah ke Kalimantan karena ada masalah besar, cukup besar, sampai mereka hampir cerai lah ya. Lalu mereka pergumulan pindah ke Kalimantan, dan di Kalimantan itu ayah saya bertobat dengan dosa-dosanya yang lama. Setelah itu almarhum ayah saya maksudnya, setelah itu dia pelayanan ini itu. Tapi apakah dengan pelayanan masalah ayah saya, dosa masa lalunya bisa semudah itu diampuni oleh ibu saya? Oh jelas tentu tidak. Kadang diungkit-ungkit dosa masa lalu almarhum ayah saya. Nah setelah itu saya melihat seperti ini saudara-saudari. Kok ayahku sudah bertobat ya, tapi kok rumah tangga orang tuaku ini kok masih sering ribut, sering kacau. Nah ini saudara-saudari yang jadi masalah besarnya. Karena di dalam rumah tangga yang almarhum ayah saya dan ibu saya itu jalani itu imannya kurang. Kenapa imannya kurang? Kalau imannya kuat nggak mungkin ada ungkit-ungkitan masa lalu. Jadi poin yang dampaknya yang sangat kuat adalah jika iman kita kuat, kita tidak akan memandang ke belakang. Karena Tuhan selalu mengajari kita untuk melihat dari depan,
bukan melihat masa lalu. Makanya kenapa orang yang berdosa, pelacur yang dimaafkan oleh Tuhan Yesus, yang dibawa ke Tuhan Yesus suruh dilempari batu, itu kan dikatakan, tidak ada yang melempari engkau batu, pergilah, tetapi ingat jangan berbuat dosa lagi agar tidak terjadi hal yang lebih buruk. Jadi di sini Tuhan itu mengajari kita itu lihat masa depan. Udah jangan lihat ke belakang dan jangan melakukan dosamu lagi. Nah, seperti itu saudara-saudari. Baik, setelah itu saya kan pelayanan, saya ikut persekutuan. Bisa dikatakan dari Senin sampai Sabtu lah. Pulang sekolah saya ikut persekutuan ibadah ini dan almarhum ayah saya juga buka pelayanan juga gitu kan. Nah, iman saya itu benar-benar gak bertumbuh loh saudara-saudari. Jadi saya itu ibarat orang tuh seperti pintu yang covernya bagus, tetapi di dalamnya itu dimakan rayap. Jadi ditiup langsung hancur gitu kan pintunya ya, kayu-kayunya yang kena rayap ya. Jadi di sini dikatakan bahwa iman kita jangan bimbang. Pada saat itu iman saya bimbang. Saya meragukan dan mempertanyakan iman saya. Itu tidak baik saudara-saudari ya. Jadi jangan sampai saudara-saudari itu seperti saya dulu gitu kan. Jadi kita percaya Yesus, tapi kita ragu, kita bimbang. Kita masih ungkit-ungkit dosa orang. Kita masih berselisih paham dengan orang, melakukan kedagingan kita. Nggak akan bertumbuh imannya beneran. Itu nggak akan bertumbuh imannya. Malah kita bisa celaka, kita bisa binasa, kita bisa terkena maut kalau kita hidup kita nggak fokus ke Tuhan, tapi fokus ke masalah hidup kita. Jadi kita yang percaya Tuhan Yesus itu bukan masalah kita ibadah secara jasmani, tetapi hati kita, sikap hidup kita 1 kali 24 jam tiap hari. Kita itu mempunyai hati yang harus kudus, yang harus benar di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh ada rasa benci, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang najis di hadapan Tuhan, berselisih. Jadi bagaimana mengatasinya itu pada saat itu saya mengatasi pada saat itu ya, saya sempat hancur-hancuran. Setelah itu saya bertobat karena mengalami suatu kondisi yang terpuruk. Jadi saya mencari Tuhan. Saya bolak-balik jatuh dalam dosa kepahitan juga saudara-saudari, rembet kemana-mana. Satu dosa masuk, ribuan dosa bisa ikut nimbrung, ikut join gitu kan. Karena kan satu dosa itu kan ibaratnya seperti gula, nanti semut gerombol gitu saudara-saudari ya. Jadi kita harus benar-benar jaga hati kita, bersekutu dengan Tuhan dengan rasa yang takut akan Tuhan betul-betul. Begitu saudara-saudari ya. Jadi yang solusinya bagaimana ya? Saya bertobat. Saya membersihkan diri saya dengan cara bertobat. Saya beriman pada Tuhan Yesus tanpa ada pertanyaan, tapi saya jalan terus. Jika saya menghadapi masalah seperti kondisi kesehatan, masalah keluarga, masalah ekonomi, ya sudah, saya berdoa, Tuhan lakukan bagiannya. Tuhan, saya lakukan bagian saya, jangan banyak pertanyaan, tapi jalan terus bersama Tuhan, jangan kepahitan sama Tuhan, saudara-saudari. Itu akan mendatangkan maut bagi kita sendiri, begitu kan ya. Baik, ayat selanjutnya, ayat yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, ayat yang terakhir ini pada ibadah FK kali ini dikatakan bahwa ayat yang ke-8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati itu nggak bisa, kita nggak bisa. Hidup itu di dalam iman yang kuat sama iman yang khawatir, nggak bisa. Khawatir ya kau akan khawatir, yang kuat ya kau akan kuat. Karena iman yang kuat tidak mungkin khawatir. Tapi iman tok ini ibaratnya tuh iman yang stuck di tempat gitu kan, nggak gerak-gerak. Iman itu semakin hari harus semakin bertambah. Nggak bisa iman itu berhenti di situ, nggak bisa. Kenapa nggak bisa iman itu berhenti di situ? Karena itu akan membahayakan kita. Karena setiap hari kita itu iman kita harus diperbarui pada Tuhan. Contohnya nih, kita harus semakin cinta Tuhan, harus semakin mempunyai kerinduan kepada Tuhan. Seperti pasangan, orang pacaran, orang menikah. Jikalau di dalam pernikahan atau pacaran ya cuman sayang-sayang tok gitu, nggak ada perbuatannya kan percuma ya kan. Iman cuma di mulut itu iman yang stuck di tempat gitu kan. Ibadah ya ibadah, pelayanan ya pelayanan, tapi kan tidak membuahkan hasil apa-apa. Jadi iman itu nanti kalau udah kuat, udah matang, dia akan menghasilkan yang namanya buah-buah roh, saudara-saudari ya. Buah-buah roh dan juga buah pelayanan yang murni. Contohnya membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Seperti sekarang saya
melayani dalam khotbah ibadah FK minggu ini seperti itu. Ini juga hasil dari buah pertobatan yang saya alami. Tapi apakah ujian dan masalah hidup itu akan berhenti? Ya tidak. Ujian masalah hidup itu akan terus berlanjut sampai kapan? Sampai kita mati. Makanya pada saat kita kembali pulang kepada Tuhan, kita bahagia karena tugas kita sudah selesai di bumi seperti itu ya saudara-saudari. Makanya kita di sini harus memiliki hati yang iman yang benar. Jadi saran-saran saudara-saudari, lakukanlah hari-hari saudara-saudari bersama Roh Kudus, doa meminta bimbingan Roh Kudus sepanjang hari ini biar Tuhan arahkan gitu kan. Baca Alkitab bukan hanya sekedar dibaca, tetapi juga dilakukan. Karena orang yang tahu firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, Tuhan gak suka seperti itu. Jadi tetap firman Tuhan yang kita dapatkan, kita praktekkan, kita lakukan. Begitu ya saudara-saudari ya. Terus melayani dengan hati yang tulus gitu kan, tanpa pamrih, dengan hati yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama juga seperti itu. Jadi poin pada ibadah FK kali ini dikatakan bahwa kita harus mempunyai iman yang kuat. Iman yang kuat akan menghasilkan buah-buah roh, buah-buah pertobatan. Tetapi apa sih upah kita jikalau kita sudah melakukan semua kebenaran firman Tuhan? Tuhan pasti berkati, saudara-saudari pasti hidupnya dipulihkan. Entah dalam kesehatan, keuangan, atau kesehatan mental, atau lingkungan keluarga pasti berdampak. Cuman saudara-saudari harus sabar ya. Karena memang pada akhir zaman ini ujian itu semakin berat. Ibaratnya ujiannya tuh di-upgrade gitu kan ya. Makanya kita harus punya kekuatan yang dalam kepada Tuhan. Kita bangun. Kalau bisa ya bangun pagi saat teduh ya kan. Kalau dapat pekerjaan yang shiftnya malam pulangnya subuh itu ya atur saja waktunya ya saudara-saudari. Yang penting kita punya hati buat Tuhan. Kita berdoa, minta kekuatan Tuhan, minta petunjuk Tuhan, minta hikmat Tuhan gitu kan. Jadi kita jangan meragukan firman Tuhan. Saudara-saudari, firman Tuhan yang kita dapatkan ini bukan dongeng ya, tapi ini kisah nyata dan bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Saudara-saudari bisa minta petunjuknya kepada Tuhan. Saudara-saudari melihat apologet yang mana untuk mengerti kebenaran firman Tuhan lebih dalam ya. Atau hamba-hamba Tuhan yang pengetahuan tentang filsafat Ibraninya bagus, saudara-saudari bisa ikuti, pelajari. Tapi ingat saudara-saudari ya, jikalau saudara-saudari mengetahui kebenaran firman Tuhan tentang sejarah yang cukup bagus, cukup benar, saudara-saudari jangan ilmunya saudara-saudari untuk berdebat atau untuk mencela agama lain, jangan ya. Karena kita di sini selalu saya tekankan di konten saya, kita harus kasih ya saudara-saudari. Jadi berdebat ya, berdebat itu buat saya sih nggak mau saya berdebat soal agama gitu kan. Yang penting hidup saya ini berdampak aja udah. Saya menjadi garam, saya menjadi terang gitu kan. Dan saya suatu hari kalau meninggal bisa masuk surga. Itu kan yang paling penting poinnya ya saudara-saudari ya. Pulang ke rumah Bapa yang benar gitu kan. Jadi ya firman Tuhan kita baca dengan kerendahan hati, kita berubah, kita lakukan. Jadi di dunia ini ya seperti itu saudara-saudari, tawaran dunia itu kan menggiurkan ya, enak. Terus dosa-dosa kan juga ya seperti itu saudara-saudari ya. Jadi kita harus memiliki pegangan firman Tuhan, iman yang kuat. Dasarnya apa? Dasarnya firman Tuhan, dasarnya Alkitab. Makanya kita harus baca Alkitab itu benar-benar tiap hari. Kalau saudara-saudari bingung bacanya bagaimana ya saudara-saudari baca aja kitab 1 Yohanes sampai selesai ya. 1 Yohanes sampai selesai. Kalau misalnya pengen awal-awal gitu loh, itu dipelajari, kalau bisa dihafal kata demi kata. Tapi ingat, sebelum baca Alkitab ya berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Jangan membaca sesuai kebenaran sendiri, sesuai kedanginan ya jangan. Karena firman Tuhan ini cuma bisa ditafsirkan oleh Roh Kudus kepada kita, begitu ya. Baiklah, saudara-saudari, kiranya kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan bisa dimengerti dan dipahami. Dan kita akan berdoa ya saudara-saudari ya. Baik. Bapa di dalam kerajaan surga, kami ucapkan puji syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, terima kasih bagi kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di kitab 1 Yakobus. Tuhan Yesus, biarlah benih kebenaran firman-Mu tertanam di dalam lubuk hati kami dan kami lakukan, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat.
Dan biarlah kami memiliki hati yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu ini berdoa untuk orang yang sedang sakit. Biarlah Tuhan menjamah agar dikuatkan imannya. Biarlah imannya semakin bertumbuh dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang sakit pun imannya tetap bisa bertumbuh. Dan biarlah Tuhan Yesus suatu hari bisa menyembuhkannya untuk hormat kemuliaan-Mu, untuk kesaksian hormat kemuliaan Tuhan Yesus. Dan juga untuk orang yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan Yesus berikanlah solusi untuk mendapatkan pekerjaan Tuhan Yesus. Dan juga untuk orang yang ada dalam lingkungan yang toksik, Tuhan kuatkan. Dan Tuhan berikan jalan keluar juga dalam ketoksikan itu. Biarlah Tuhan Yesus menguatkan iman mereka ya Tuhan. Dan juga untuk orang yang sedang hidup dalam keterpurukan, jatuh bangun dalam dosa, dalam keraguan akan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan jamah, Tuhan teguhkan iman mereka. Biarlah mereka kembali kepada jalan kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan saudara-saudari, kita akan menerima doa berkat. Kasih karunia Allah Bapa kita Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian sampai kepada akhir zaman, bagi kita yang betul-betul hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih saudara-saudari yang sudah mengikuti konten saya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya.